Baik, selamat malam mahasiswa yang kita banggakan. Di pertemuan berikutnya ini, pertemuan ketiga, kita membahas tentang analisis sistem informasi. Izinkan saya menyampaikan materi di kali ini. Baik, di pertemuan ini kita akan lanjut langsung ke materi analisis sistem informasi. Pengertian analisis sistem, di mana analisis sistem merupakan penguraian suatu sistem ke dalam komponen-komponen untuk mempelajari bagaimana komponen-komponen itu bekerja dan berinteraksi. Ya, jadi ini semakin detail bagaimana sebuah part-partnya itu bersinergi, bekerja, berinteraksi, lalu menghasilkan hasil yang optimal gitu ya. Dalam analisis sistem dilakukan ada survei dulu dan perencanaan sistem dan proyek. Mempelajari dan menganalisis sistem informasi dan bisnis yang ada saat ini. Mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan bisnis dan prioritas-prioritas untuk sistem baru atau sistem yang diperbaiki. Jadi jika kita memberi contoh tentang aplikasi ya, sebuah aplikasi yang berhubungan dengan komputerisasi, di mana sekarang di offline ada, baik kalau kata-kata sekarang kan di mana offline itu tidak hanya yang tatap muka ya, tetapi komputer yang berbasis non internet kan gitu ya biasanya. Kemudian ada juga yang dia sudah koneksi internet. Koneksi internet pun ada yang dia terbatas, juga ada yang terbuka kan gitu. Ada juga internet yang memang digunakan untuk lokal gitu kan. Maka survei dan perencanaan sistem dan proyek itu penting. Contoh, mahasiswa sekarang mungkin sudah mulai nih menerima proyek-proyek tentang aplikasi, baik dari sebuah perusahaan mungkin, UMKM mungkin, instansi kantor mungkin, ya sifatnya membangun baru, menambah, memperbaiki atau lainnya lah gitu ya. Maka ada survei dulu tuh, karena jika membuat sistem, maaf nih kita bertanya, Pak, Bu, gitu ya, sistem yang dulu tuh diciptakan seperti apa, tujuannya bagaimana kan gitu. Maka si bisa perwakilan dari si pemilik ataupun langsung si pemilik itu kan menceritakan, pada dasarnya sistem ini dibuat karena bla bla bla, kebutuhan bla bla bla, untuk bla 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 gitu kan. Jadi saya menginginkan sistem ini berkembang lebih baik supaya meminimalisir, kata-katanya meminimalisir kecurangan, karena ini hubungannya dengan presensi nanti kinerja dan penggajian biasanya gitu, yang berujung dengan perbaikan kualitas bisnis kan. Maka kita sebagai pembuat project dan mempelajari dulu, baik mempelajari dari fisik secara perusahaan kalau kita bisa kesempatan ketemu langsung dengan orang yang ada di perusahaan ataupun instansi, mempelajari tentang kualitas SDM, mungkin bisa di overview, gambaran singkatnya, gambaran umumnya bagaimana, supaya kita bisa bareng-bareng dengan si pemilik menentukan hal yang terbaik melalui aplikasi apa, sistem apa, untuk baik itu total perubahan ataupun sebagai jembatan menuju ke perubahan
di proyek tersebut melalui perencanaan sistem, kan gitu. Definisikan kebutuhan-kebutuhan bisnisnya dan prioritas untuk sistem baru atau sistem yang diperbaiki seperti tadi yang saya ceritakan. Kalau sistemnya baru maka harus dari nol nih, merancangnya dari nol. Dimana dari A ke B ke C, dari B bisa ke D langsung atau tidak, bagaimana itu ada mandatorinya lah bahasanya gitu. Maaf saya lagi batuk. Itu ya. Strategi-strategi untuk menganalisis sistem. Di sini ada strategi analisis terstruktur modern. Analisis terstruktur modern adalah teknik yang berorientasi proses yang digunakan untuk memodelkan, jadi maksudnya model ya, kebutuhan-kebutuhan bisnis untuk suatu sistem. Model merupakan suatu gambar terstruktur yang mengilustrasikan proses-proses input, output, dan file yang diperlukan dalam peristiwa-peristiwa bisnis. Penekanan utama teknik ini ada pada proses dan berikutnya adalah data. Teknik ini digunakan oleh sistem analis dengan menggambarkan serangkaian model proses dalam diagram alir data atau data flow diagram. Ya. Berbicara tentang model, kita pernah nggak ada yang suka otomotif mungkin, kemudian ada pameran sebuah model baru mesin, sebuah model baru bodi mobilnya, ataupun sebuah model baru yang part kecil aja mungkin dia komputerisnya gitu ya. Nanti ada yang agak ekstrim nih, mesinnya dibelah jadi dua, itu kelihatan semua, dimana ada proses bagaimana BBM itu masuk, kemudian bagaimana proses pembakaran di dalam, itu kan, kemudian ada outputnya, baik itu sisa bahan bakar ataupun ada tenaga balik nanti yang masuk kemana, gitu kan. Ada juga bagaimana si oli nanti melumasi mesin tersebut. Nah itu ada kalau di sebuah mesin gitu ya model. Tapi kalau di data di sini, bagaimana si proses itu ada inputnya. Inputnya adalah data, kemudian outputnya adalah bisa hanya menjadi data rangkuman data, bisa menjadi data yang sudah diinterpretasikan, bisa juga menjadi data setengah jadi yang menjadi acuan sebuah analisis, kan? Di mana di dalamnya itu sudah merekam peristiwa-peristiwa bisnis. Seumpama ada sistem tentang pertokoan. Ingat nggak kalau waktu kita mungkin ke warung zaman dulu ya, atau ke toko yang masih semi modern, ada pegawai sebuah perusahaan besar gitu ya, dia ada salesnya, kemudian berkunjung, dia scan barcode, akan ke-record, berarti oh si sales itu berkunjung ke outlet, counter atau toko atau warung ini. Nah, berarti ada peristiwa pertama, si pegawai atau pekerja itu aktif bekerja mendatangi outlet. Kemudian dari situ terlihat juga sudah didatangi outletnya, maka si sales akan merekap kebutuhan-kebutuhan apa yang sesuai dan ada di pabriknya menjadi pesanan, kan gitu. Jadi sebuah pesanan itu kan dikirim datanya, kemudian mungkin
di pabrik itu, perusahaan itu, juga kan mereka si outlet A itu pemesanannya banyak, maka bisa jadi akan menjadi sebuah pemikiran untuk si perusahaan memberikan sebuah apresiasi. Toko A, outlet ini omsetnya banyak, pemesannya banyak, kemudian pembayarannya tepat waktu. Kemudian dia berada di lokasi strategis. Oh, ini perlu dikasih apresiasi. Entah didirikan sebuah pelang gitu kan, toko X namanya gitu. Kemudian dari pelang itu sudah dapat nama toko untuk promosi si toko sendiri, dan juga tambah penghasilan untuk pemasangan pelang selama setahun berapa kan gitu ya. Itu menjadi data input, termasuk juga alamatnya kan. Si pabrik ataupun perusahaan bisa mengetahui outlet ini alamat di mana. Ini memungkinkan untuk dibuat sebuah kerjasama melalui banner dan lain-lain. Jadi data-data hal kecil itu akan menjadi bagian dari pembuatan sebuah keputusan. Entah keputusan yang besar ataupun keputusan yang kecil, atau keputusan yang sifatnya merawat hubungan antara si konsumen juga pabrik kan gitu ya. Nah, penekanan utama teknik ini ada pada proses, dan berikutnya adalah data yang tadi ketarik dari sebuah, kalau contohnya sales ya, dari data yang di-scan tadi. Data diri outlet ya, pemiliknya, alamatnya, kemudian mungkin omsetnya. Omset itu mungkin juga dibagi dua, omset terkait keseluruhan, juga omset sesuai produk yang dia jual, mungkin kan gitu ya. Karena saya belum tahu detail tentang bagaimana record dari sebuah scan itu. Tapi saya prinsip data yang dibutuhkan semakin banyak akan menjadi hal yang bagus untuk dibuat sebuah analisis bagi analisis pabrik tersebut. Itu. Lanjut. Nah, contoh diagram alirnya ini mencontohkan tentang birokrasi ya, mandatori ya. Juga data yang input. Ada personalia, ada pegawai, ada direktur, ada sistem informasi penggajian. Di mana pegawai itu ada data karyawan masuk. Ya kan? Dari direktur ada data jabatan, upah per jam, upah per lembur. Ini berarti terkait peraturan. Ya kan? Kemudian dari sistem muncul kembali ke feedback ke direktur, ada laporan gaji karyawan, laporan data karyawan. Untuk mengetahui kekuatan kan nantinya, kekuatan bayar, kekuatan jumlah si tenaga kerja masihkah mumpuni untuk produksi dan lain-lain. Nah, personalia itu juga mengirimkan data, laporan data karyawan, rekap data absensi, rekap data lembur. Nah, kunci dari aktivitas ini saya fokus ke pegawainya. Karena ini tentang penggajian ya. Bagaimana si data karyawan itu muncul, baik dari nama, tempat tinggal, tahun masuk, jabatannya, kemudian upah yang diterima. Karena dari tahun masuk kita bisa juga menambahkan berapa lama dia sudah bekerja. Nah, kembali lagi di data jabatan, upah per jam, upah lembur, apakah lama si pegawai ini mempengaruhi kenaikan gaji berkalanya kan di situ. Jadi data karyawan itu penting banget. Beda persensinya apakah dia tepat waktu dalam bekerja, kemudian apakah dia ada jam lembur yang kemudian direkap oleh personalia tadi, ada laporan data karyawan,
rekap data absensi, rekap data lembur, termasuk jika dia tidak masuk karena sakit, apakah itu dipotong jika tidak bersurat? Jika bersurat, apakah dipotong atau apakah di full dipotong sehari atau hanya dipotong jam karena dia dengan alasan yang tepat? Itu kembali lagi ke aturan si direktur, kan gitu ya. Kemudian ada rekap absensi, rekap lembur, laporan data karyawan masuk di Personalia, masuklah di sistem informasi penggajian. Nah, sistem ini termasuk kalau kita membuat sebuah project aplikasi, apakah ini mau di full aplikasi ataukah ada semi aplikasinya gitu ya, semi sistem. Yang saya maksud semi sistem itu gini, file itu akan membaca apapun yang diinput Personalia, berarti dia akan secara matematik jika 1 tambah 1 sama dengan 2, kan gitu ya. Atau kita buat semi, ada human-nya. Saat ada pegawai yang tidak masuk tapi menggunakan surat, di mana surat itu juga diupload oleh karyawan, kemudian sama Personalia direkap, masuk sebuah sistem juga. Di sistem itu akan kembali lagi ke Personalia untuk dicek. Oh, dia izin. Cek kesesuaian suratnya. Oh, benar. Maka ini tidak akan menjadi alasan untuk diberikan mungkin potongan gaji, ataukah mungkin full dipotong sehari, atau hanya bisa dipotong per jam, atau bahkan jika melebihi batas waktu 3 hari dengan bukti surat dari dokter itu, ada dana sosial yang bisa diberikan kepada pegawai. Itu di sini. Ya, dengan peraturan yang dibuat oleh tim jabatan yang lebih atasnya. Sudah pastinya bekerja sama dengan Personalia ya. Ini secara internal dulu, kita belum bahas secara eksternal. Kan gitu. Nah, nomor 2, perekayasaan informasi. Perekayasaan informasi merupakan teknik yang berorientasi pada data. Teknik ini diaplikasikan kepada organisasi keseluruhan atau bagian yang signifikan dari perusahaan, misalnya divisi. Kemudian konsep dasar yang melandasi perekayasaan informasi adalah sistem informasi harus direkayasa seperti produk lainnya. Ada input, ada database, dokumen, sistem, people, software, hardware, prosedur. Semua berada di sentralnya adalah dikatakan sistem. Part-partnya, elemen-elemennya ada di 6 sebelah kanan itu. Permisi. Nah, database kalau tadi kita bahas data karyawan, itu bisa masuk di data awal karyawan dari awal masuk sampai dia proses bekerja. Prosedur adalah dari top manager atau bagian atas lah ya, bagian pegawai-pegawai atas untuk dilakukan sebuah prosedur, dimasukkan sebuah sistem. Contoh kalau dia semenit telat absen, maka dia akan ada langsung potongan atau masih ada toleransi, yang itu prosedur. Dokumennya, kalau dokumen pendukungnya itu bisa dari, kalau ini tadi karyawan, data atau yang tadi data dukung saat dia sakit, itu bisa menjadi dokumen pendukung. Kan gitu. People adalah orangnya, software adalah yang digunakan nanti pemilihan dari jenengan sebagai mahasiswa yang bisa menjadi kata zaman sekarang mungkin kan sering pakai tukang, jadi tukang kalau ini software gitu ya, dimana aplikasi software jenengan yang buat, kemudian hardware-nya perangkat yang dibutuhkan oleh mahasiswa semua, baru keluar output
output yang diinginkan sama si pemberi project itu mau seperti apa. Ada outputnya dibagi beberapa, saya mau ada datanya keluar Excel, saya mau datanya keluar PDF, saya mau datanya keluar Word, MS Word, saya mau datanya keluar langsung RAR dan tiga-tiganya masuk mamanya gitu ya. Itu nanti bisa dirembuk sama si pemilik project. 3. Prototyping. Prototyping adalah suatu teknik perekayasaan yang digunakan dengan membuat bagian atau versi dari sistem atau aplikasi. Prototyping kelayakan digunakan untuk menguji kelayakan dari suatu teknologi tertentu yang akan diaplikasikan untuk mengatasi masalah bisnis tertentu. Misalnya, menggunakan Microsoft Access untuk membuat prototipe atas kelayakan berpindah dari aplikasi mainframe menuju berbasis PC. Prototyping digunakan untuk mempercepat proses pengembangan sistem. Dulu 2000 berapa ya, 16-15 itu merupakan bisa dibilang jembatan ya, jembatan menuju online. Microsoft Access adalah salah satu pilihan untuk merekap database dan juga men-split ke beberapa hal yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi sudah disediakan oleh Microsoft Access dulu. Mungkin juga 2010 udah pakai itu mungkin ya. Cuma saya kenalnya banyak di 2015-16 lah untuk Microsoft Access itu. Di sana data pun saya masukkan baik dari data yang bisa tulis secara langsung ya, kemudian juga input data baik Word, file Excel ataupun PDF di sana. Nah, zaman sekarang jenengan kan mahasiswa bisa membuat sebuah prototyping dari sistem yang belum di online kan ya bosone sekarang itu. Entah apa sih bosone di versi beta kan apa gitu ya. Jadi aplikasi dibuat, dicoba, tapi tidak berbasis internet, masih lokal. Nanti dicoba beberapa kali untuk mengetahui keajegan si sistem tersebut, kan? Nah, secara kita sebagai pembuat program, mahasiswa sebagai pembuat program, itu bisa menjadi, kalau di Boso Manajemen itu tes pasarnya, berarti ini tes sistemnya, dites dulu, ya kan? Ternyata ada kesalahan nih saat di-input huruf tertentu, contoh nama yang ada tanda petik atasnya ternyata nggak masuk. Oke, kalau nggak masuk, pertama kalau ingin mempermudah berarti jangan dibuat sebuah peraturan, jangan menggunakan tanda petik di dalam penulisan nama saat input data. Gitu. Atau jenengan sudah punya pemisah karakter untuk bisa diterima oleh sistem tanda petik tersebut, kan bisa juga ya. Kemudian prototyping yang kedua, setelah offline itu coba dibuat internet tapi lokal. Data dimasukkan secara manual lewat sistem bagian dalam, kan gitu. Ternyata oke mau gitu ya. Oke, berarti kalau udah oke, uji coba berikutnya sistem berjalan, kemudian data bisa diakses di luar jaringan internet pabrik. Jadi dimanapun sudah bisa coba lagi. Jika tidak ada kesalahan, maka bisa dikembangkan atau difixkan sistem tersebut.
Tapi jika ada kesalahan, bisa kita cari dulu bagian mana yang membuat sistem itu tidak berjalan. Nah gitu ya, itu fungsi prototyping. Nah, ini ada beberapa data inputan lah ya. Penulisan sederhana awal dari sebuah pembuatan sistem. Ada yang senang nulisnya gini pakai manual, ada juga yang senang dengan langsung diketik di notepad, bebas. Itu selera sih, selera. Karena kalau di notepad mungkin bisa langsung di copy paste, tapi kalau di sini kita bisa merancang ulang sampai detail baru dibuat di notepad. Kan itu bebas caranya, tergantung dengan sukanya device-nya kayak apa. Kalau saya sukanya hanya nulis mungkin rapat atau mungkin aktivitas lain atau pemesanan hal tertentu atau penjadwalan hal tertentu gitu ya, saya nulisnya di note saja sih, maksudnya catatan biasa. Lanjut. Kan ada yang langsung di laptop, ngetik gini, bebas selera dan kebiasaan. Itu. Berikutnya, Joint Application Development. CAD, saya baca CAD aja ya, yang mudah ya. CAD menekankan pada pengembangan partisipatif di antara pemilik sistem, pengguna, perancang, dan membangun sistem. CAD menggunakan dua karya yang sangat terorganisir dan intensif melibatkan pemilik, pengguna, analis, desainer, perancang, dan membangun sistem untuk secara bersamaan mendefinisikan dan menata sistem. Diperlukan fasilitator yang andal, dalam hal ini analis sistem, agar CAD bisa berjalan dengan baik. Nah, bisa contohkan, saya dulu pernah dilibatkan, terima kasih dulu pernah dilibatkan ya intinya ya, di sebuah sistem aplikasi yang digunakan hampir di seluruh Indonesia. Saat itu pertemuannya di Jakarta gitu ya, pertemuan kecil gitu ya, ada 9 orang ya. Tapi sistem itu berlaku untuk kemudahan akses pendidikan kala itu. Jadi sistem yang dulu itu yang saya terlibat itu sudah berjalan tetapi butuh pengembangan. Nah, di sini bisa terlihat faktanya saat sistem sudah berjalan dan fix pun butuh pengembangan. Zaman dulu yang dikembangkan adalah di mana sistem itu kan salah satunya ada data anak ya, karena pendidikan, kemudian ada permasalahan yang dihadapi, kenapa sih anak kok berhenti, putus dan tidak sekolah. Zaman dulu di tim kami di-hire oleh UNICEF. Nah, saat sistem itu digunakan baik, kemudian ada nih masukan dari usernya kan berarti masyarakat, sekolah, baik sekolah formal ataupun non formal bahkan informal, yang ada satu permasalahan, alasan permasalahan kenapa anak itu tidak berhenti dan putus sekolah itu belum masuk di sebuah aplikasi tersebut. Maka tim kami datang ke sana untuk ikut merumuskan pengembangan aplikasi tersebut. Begitu. Nah, ini adalah pelibatan dari pemilik, di mana pemiliknya kan berarti saat itu dikembangkan kerjasama antara pemerintah, kementerian ya, kemudian UNICEF. Nanti di birokratnya di tingkat provinsi ada, kabupaten juga ada. Dirancang ulang, ditambahi, dikembangkan agar mencapai suatu data yang optimal, lebih bisa menerima semua permasalahan
dan outputnya nanti data itu bisa digunakan lebih baik lagi dalam perkembangan pendidikan yang saat itu diprogramkan bagi kita, kan gitu. Jadi mereka invite kami untuk ikut mengembangkan di bahasanya di tingkat provinsi dan kabupaten sampai desa itu bagaimana sih hal yang perlu dibutuhkan, hal yang membuat data itu semakin lengkap. Maka kami ke sana. Nah itu fungsinya Joint Application Development, kembangkan terus. Padahal udah jadi kembangkan lagi. Karena kita ingat ada eksternal yang dia berkembangnya bisa cepat. Termasuk juga di situ ada peran pemerintah, kebijakan-kebijakan kan ya di situ. Selanjutnya perancangan ulang proses bisnis. Perancangan ulang proses bisnis merupakan penetapan metode analisis sistem terhadap tujuan dan perbaikan proses bisnis yang berubah secara drastis. Perhatian perancangan ulang proses bisnis adalah inefisiensi dalam pemanfaatan sistem informasi dalam proses bisnis. Jadi seperti yang tadi saya ceritakan, di mana perubahan itu bisa dari internal, bisa dari eksternal. Alam pun yang sangat dahsyat bisa merubah sebuah lingkungan, akhirnya terimbas lingkungan bisnis pun harus berubah. Nah, jika lingkungan bisnis berubah, maka sistem pun bisa berubah total, ataupun dirancang ulang, ataupun hanya sebagai di mengembangkan kecil-kecil lah, direhab dikit-dikit gitu ya, sesuai kebutuhan. Nah, seperti tadi Joint Application Development tadi, mungkin mahasiswa pandai tuh membuat aplikasi softwarenya, tetapi butuh tim lagi, entah dari jenengan sebagai yang membantu membuatkan, perancang juga, ataupun dari si konsumen jenengan, entah itu instansi, entah itu pabrik, entah itu perusahaan ya. Ternyata harus dibutuhkan tampilan yang menarik. Namanya gitu. Bagaimana lebih bisa diterima secara anak muda, kalau segmennya anak muda, ataupun di tampilan itu bisa membuat tambahan kepercayaan gitu ya. Kan kita lihat web desain webnya bagus, tampilan awalnya bagus gitu ya, humanis gitu ya, kan nyenengin. Kalau ini yang zaman sekarang mungkin sudah nggak suka ya kalau kami membuat dengan PowerPoint gini. Tapi ini menjadi bagian yang penting. Nanti perubahan-perubahan besar, baik AI, baik apa, itu berawal dari PowerPoint ini judulnya ngeles ya. Padahal belum sempat membuat yang indah-indah seperti anak-anak muda sekarang itu. Tapi ini materinya bagus. Kita fokus ke materinya aja. Jadi humanisme dalam membuat sebuah web, sebuah aplikasi kan penting. Wis tampilannya apik, nanti orang akan input datanya seneng, gitu kan. Mungkin kalau salah tidak hanya X tapi tampilan ada pop-up-nya, maaf nih salah isi. Ada juga nanti kalau masih bingung bisa klik di sini, dan di sini nanti akan dilarikan ke tata cara pengisian, bagaimana gitu. Atau jenengan punya kreativitas apa saat benar, nanti ada thumb gitu juga bisa, bebas. Selanjutnya analisis berorientasi objek.
Analisis berorientasi objek berupaya mengkombinasikan atau menggabungkan data dan proses yang ada dalam data. Disebut objek. Teknik berorientasi objek digunakan untuk mempelajari objek yang ada sekarang untuk melihat apakah objek itu masih bisa digunakan atau diadaptasi untuk penggunaan baru. Mendefinisikan objek baru atau objek termodifikasi yang akan dikombinasikan dengan objek yang ada menjadi aplikasi komputer bisnis yang bermanfaat. Wah, raiso di nganui data ini raiso di-upload meneh. Ngomong tuh, orang kompatibel kok. Oh, berarti ada kesalahan nih. Harusnya data Excel itu kompatibel kok. Coba yuk kita buat lagi. Yuk tim kumpul lagi, ini ada data yang tidak kompatibel. Saat di-upload dari Excel nggak kompatibel, tapi kalau di-upload dari Word kompatibel. Padahal sama yang di-upload adalah data yang sama. Coba yuk, makanya gitu ya. Jadi kalau bisa kompatibel, nanti kan saat ada pengembangan ataupun sistem baru itu enak, karena kita tidak bisa melupakan data lama kan data bisa diambil trennya bagaimana, mau data tren 10 tahunan 9, 8, 7 itu kan sampai mungkin data bulanan 12 bulan begitu ya. Nah, maka data tren itu penting. Kalau bisa membuat aplikasi itu yang dia bisa kompatibel, berlanjut, kan gitu ya. Jika tidak bisa berlanjut pun, maka kalau bisa aplikasi itu, software itu bisa menyimpan data lama. Supaya saat mau penggabungan secara manual pun data lama bisa ketarik. Tapi yang bagus bisa kompatibel persis. Supaya bisa searching nih datanya. Kalau mungkin kita bisa melihat data saham itu ya, baik jenengan mau yang saham-saham ada di internet itu kan lihat tuh, mau di datanya mau berapa tahun, data dari pabrik itu awal berdiri pun ada mana itu ya, data dari si pabrik atau lembaga keuangan itu atau apa masuk di sebuah sistem saham pun juga ada. Mau disetik bulanan ada, mau disetik lihat di data lilin harian ada, mingguan ada, bahkan detik itu juga ada, menit juga ada, kan gitu. Maka jika datanya banyak, kita bisa memberikan analisis lebih tepat. Termasuk mungkin data 10 tahun. Pabrik tersebut jaya nih tahun 2014. Kemudian 2019 jaya, selesai atau menurun di COVID 2019 akhir atau 2020 awal sampai dengan 2022. Nah, 2023 ada melonjak lagi, meningkat lagi. Nah, kita lihat tuh trennya, apakah 2023 mirip dengan tren 2014 atau tidak, itu bisa semakin banyak data, semakin banyak kita bisa menganalisis. Gitu. Kemudian jika iya, bagaimana sih peluangnya? Kita lihat peraturan zaman dulu, kita lihat konsumen zaman dulu, kita lihat sistem zaman dulu, kita lihat internet zaman dulu bagaimana. Wah, ini ada yang layak dan ada yang tidak layak untuk kita aplikasikan di tahun ini. Maka jangan diadaptasi, tapi kalau yang layak baru diadaptasi, kan gitu ya. Relevan lah. 7 fase survei dalam analisis sistem. Sasaran dari tahap survei adalah menentukan apakah suatu proyek cukup bermanfaat untuk dilakukan. Untuk itu, tujuan dari tahap survei adalah menetapkan lingkup dari proyek, menetapkan tim dan anggota tim, menetapkan anggaran proyek, menetapkan jadwal proyek. Kegiatan-kegiatan dalam fase survei adalah mensurvei masalah-masalah, kesempatan-kesempatan, peraturan, menegosiasi lingkup dari proyek, kemudian merencanakan proyek dan mempresentasikan proyek. Ini seperti yang tadi saya ceritakan, di mana kami bersembilan itu menjadi tim, oke, ditambah dengan tim si pembuat, kemudian anggaran proyek ditetapkan dari UNICEF zaman dulu, di mana kami juga ada bagian di situ untuk
untuk menggunakan anggaran tersebut. Contoh, dari anggaran UNICEF kemudian dibuat, pembuatan sistem 1.000, untuk hadir dari daerah Dati 1 itu biayanya 200 rupiah, maka berkunjunglah ke situ. Nah, itu bagian dari menetapkan anggaran proyek. Jadwalnya hari ini online dulu, karena online untuk merekap dulu kebutuhannya apa, karena di sana kan tidak ada kesempatan lama untuk tinggal di Jakarta. Jadi online dulu, online dari hari ini sampai hari ini. Oke, kemudian kalau sudah pada tanggal sekian kita offline berkunjung di Jakarta, kemudian dibahas bersama atas masukan dari dulu sudah Zoom ya, 2021 kan nggak salah, Zoom, kemudian kita kumpul di sana, selesaikan. Itu. Jadi lingkup proyeknya sudah dibahas di Zoom-nya, perbaikan apa yang akan dibahas sudah dibahas di Zoom-nya, kemudian tim yang membuat sudah bisa membuat draft dulu dari masukan-masukan di online tadi saat kita rapat online, koordinasi online. Baru kemudian kami ke sana membahas, fixkan, kemudian di draft berikutnya, ya kan, siap luncur, kan gitu. Sebelum luncur kami sore itu sudah bisa melihat offline-nya. Jadi ini akan lari ke sini, kan ke sini udah lihat. Kemudian ini nanti interface-nya akan seperti apa. Kemudian ini Android-nya kan jadi seperti ini, bisa lihat. Nanti tinggal di ACC atasan kan gitu kan, ons gitu. Nah, kegiatan survei, fase survei itu tadi masuk saat saya, kalau tadi analoginya contoh saya ya, ini saat preparation meetingnya kan gitu ya. Ada online, kemudian hubungan WA di grup kan gitu ya. Oke. Unsur masalah-masalah, kesempatan-kesempatan dan peraturan kegiatan ini di fase manager project, yaitu manajer unit sistem informasi yang akan menangani proyek secara langsung. Seperti tadi saya contohkan, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah pemilik, manajemen, dan analisis sistem. Atau tadi seperti kami, bagian dari lapangan untuk membuat sebuah data, gitu ya, input masukan aja sih. Aktivitas ini harus menghasilkan dokumen tentang masalah-masalah yang harus dipecahkan, kesempatan-kesempatan dan aturan-aturan yang harus bisa dijawab oleh sistem informasi yang dikembangkan. Kalau yang percontohan tadi, sistem tadi, di mana aturan itu sudah dikolaborasikan dengan data-data yang ada di sekolah. Jadi karena ada izin pemerintah, jadi boleh untuk mengkoneksikan data tersebut, data siswa, jadi boleh. Itu bagian dari kerjasama antara UNICEF dan kementerian kan gitu ya. Itu. Aturan-aturan yang harus diselesaikan disusun dengan menetapkan urgensinya bagaimana, keterlihatannya bagaimana, manfaatnya bagaimana, prioritas bagaimana, solusinya apa. Gitu. Rentang waktu suatu masalah akan diselesaikan atau peraturan atau kesempatan dapat direalisasikan. Kalau yang saya kemarin bangun dengan tim, itu urgensinya termasuk segera lah. Gitu, segera. Karena kita mengejar waktu pendaftaran PPDB zaman dulu. Ya, untuk mendukung bagaimana si siswa yang putus, tidak lanjut ataupun tidak sekolah supaya bisa masuk atau terima di sekolah. Nah, gitu. Kemudian menegosiasikan lingkup proyek. Lingkup proyek maksudnya adalah batasan dari proyek, aspek apa yang akan dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam proyek. Kegiatan yang difasilitasi manajer proyek ini melibatkan sistem owner dan analisis sistem. Laporan ini menjelaskan data tentang subjek bisnisnya apa, fungsi bisnisnya apa, konteks sistemnya apa, lokasi operasinya bagaimana, gitu ya, menjelaskan lingkup geografisnya, yaitu daftar sederhana lokasi seperti bisnis tertentu yang akan diikutkan dalam lingkup proyek. Jadi itu harus jelas di awal supaya tidak terjadi
nanti tiwas tidak tepat lah intinya antara mungkin biayanya, kemudian tingkat kesulitannya, kemudian penggunaannya, kurang aplikatif gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Nah, merencanakan proyek. Apabila proyek dinilai bermanfaat, maka tahap berikutnya adalah merencanakan proyek. Ya, direncanakan tenang, ada timelinenya, kemudian komitmen bayarnya bagaimana, komitmen waktunya bagaimana, sumber-sumber yang bisa jenengan dapat itu dari mana aja datanya, supaya tidak bingung saat membuat sistem. Kalau enggak nanti macet. Mamanya saya membuat sistem nih, kemudian saya bagian harus kontak dan bagian keuangan, ternyata bagian keuangannya ada di luar negeri, kan bingung bagaimana nih kontaknya gitu. Bisa kok enggak apa, bisa email oke, atau bisa nanti bisa dengan WA oke. Tapi kalau ternyata wah ini agak sulit Pak menghubunginya karena dia di bagian yang sementara tidak ada internet, kan kita jadi terhambat timeline kita, jadi harus dijelaskan di awal. Kemudian dipresentasikan proyek tersebut, memperoleh persetujuan kayak tadi ya ceritakan, saya contohkan, kemudian mengkomunikasikan proyek dan tujuan-tujuan kepada seluruh staff. Kemudian siap untuk di launch gitu ya. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa monggo segera aktif bertanya, baik dari sistem kita yang kita bangun di Siakat, atau dari Zoom, atau dari bisa japri ke saya gitu ya untuk mahasiswa ya. Nanti kita bisa bahas ulang baik dari melalui Zoom, ketemu langsung, ataupun bisa by phone mungkin gitu ya. Tetapi kita akan lihat dulu kesempatan kita bertemu. Kalau masih bisa dengan sistem pembelajaran gini, kita akan manfaatkan ya sistem pembelajaran. Banyak salah dalam saya memberi contoh, mungkin menerangkan sesuatu, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam.